fasilitas yang ada di klinik ya. Silakan Ibu, ini ada ruang operasi. Jadi kalau hewan butuh operasi di sini. Nah, untuk rawat inapnya kita dibagi ada dua Ibu. Rawat inap yang sudah vaksin sama yang belum divaksin. Jadi kalau misalnya ada beberapa penyakit yang menular sama kucing, itu terpisahkan. Jadi yang sudah vaksin tidak akan dicampur sama yang belum vaksin. Oh gitu. Kalau boleh tahu, itu yang ditempel sama yang tidak ditempel itu apa ya? Oh, buat yang kan kalau yang dua itu kucing klinik. Kita juga pelihara. Nah, kalau misalnya yang ditempel itu ID dari masing-masing pasien. Jadi kayak ada nama hewan, nama dokter yang menerima, tanggal masuknya, sama identitas lainnya. Jadi insya Allah tidak akan ketukar ya Bu. Kadang ada yang warnanya mirip-mirip ya. Iya betul. Kalau hewannya di sini hanya kucing atau hewan yang lain ada? Ada anjing sama ada kelinci. Gitu. Kadang cuman memang lebih seringnya kucing. Kucing ya memang sih ya. Ini kalau untuk yang rawat inap sehat dipisah lagi Bu ruangannya. Kalau itu nanti itu kan tadi yang tidak ya. Yang ini memang dua yang dirawat untuk yang dirawat yang memang ada sakitnya. Kalau yang di sini rawat inap sehat. Jadi kalau misalnya mau liburan, mau mudik atau mau keluar kota, bisa titip di sini. Gitu. Jadi ada rawat inapnya, ada penitipannya juga ya. Jadi setiap hewan nanti akan ada box untuk pipis sama pupnya masing-masing, dapat makan dan minum beda-beda, jadi nggak akan tercampur. Begitu. Yang pastinya dikasih nama biar nggak ketuker juga. Iya. Gitu. Kalau misalkan hewan sendiri, kan biasanya kalau orang itu kan ada cek darah, ada cek apanya. Kalau kucing pun sama? Sama, jadi ada cek darah juga, sama kurang lebih sama manusia. Biasanya umumnya kalau buat cek darah itu kalau misalnya hewannya sakit nih, tapi umum banget kayak cuma demam atau cuma lemas aja. Oh, kucing juga demam ya? Ada Ibu, gitu, lemas-lemas aja. Nanti kadang kan di rumah kenapa tiba-tiba diam gitu ya? Kita bisa lihat dari hasil darahnya. Gitu. Kalau boleh tahu, ada alatnya? Ada di ruangan. Nah, ini lab kita buat cek tadi yang darah Ibu, silakan masuk. Jadi ada beberapa alat, yang ini alat namanya hematologi. Jadi buat lihat nih, kita ada infeksi atau enggak tubuh kita, nanti bisa kelihatan di sini. Nah, kalau alat yang ini namanya kimia darah. Buat lihat nih, misalnya kayak kan di tubuh kita ada ginjal, ada hati, itu ada yang radang nggak sih, ada yang sakit enggak, gitu. Nanti kelihatan. Gitu kan kalau di Maxi ada yang kayak gagal ginjal. Nah, di kucing juga ada. Diceknya pakai alat ini. Gitu. Tapi yang untuk cek darah ini yang ini? Iya, cek darah dua-duanya menggunakan darah, tapi fungsinya beda. Oh gitu, iya. Ini ruang operasinya, jadi semua operasi, misalnya kayak steril kucing jantan, kucing betina, ataupun operasi misalnya kayak sesar, di sini. Kucing pun di sesar? Ada di sesar, jadi kadang ketahuannya itu gimana? Jadi udah waktunya lahiran, udah ada tanda-tanda lahiran kayak merejan-rejan, tapi nggak keluar. Gitu, atau misalnya dari pagi sampai sore belum keluar. Nanti kalau kita USG dicek anaknya lemah, kita saranin buat dioperasi di sesar. Iya betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi di acara Masyaw Al-Mustarif Show. Episode ke-13 ini bersama saya Siti Solihah dalam rangka Hari Binatang. Di klinik Satwagia ini telah hadir Dr. Rili. Baik, untuk menyingkat waktu, kita perkenalan dulu dengan Dr. Rili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Rili dari Satwagia Bogor Pet Center sebagai dokter hewan di sini, dan ada Mas Alvin sebagai personal care assistant yang membantu saya dalam menangani pasien.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Dokter Rili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, kita langsung saja ya Bu. Ya, silakan Ibu. Di sini apa saja sih tugas dokter hewan itu? Sebenarnya kalau tugas dokter hewan itu sangat banyak. Cuman saya berbicara sebagai dokter yang praktek di klinik ya Bu ya. Oh iya. Jadi memastikan bahwa hewan yang mau mandi rata-rata kan kesini mau cek ke kondisi mau mandi, layak untuk mandi. Jadi hewannya sehat, tidak ada penyakit. Nah jika hewannya ternyata sakit, kita membantu untuk meringankan penyakitnya. Jadi memberikan obat, Perawatan gitu ya. Memberikan perawatan untuk hewannya. Oke, baik. Untuk yang kedua, apakah dokter hewan terbagi-bagi sesuai keahliannya? Seperti misalkan khusus bagian mulut, pencernaan, atau kandungan seperti itu. Sebenarnya untuk dokter hewan tidak ada pembagiannya, tapi jadi kita dokter hewan harus bisa semuanya. Oh iya, mencakup ya? Ya, mencakup semuanya, tapi ada beberapa peminatan jika mau belajar lebih dalam, ada sekolahnya lagi nanti, jadi kayak spesialis gitu. Gitu ya, oke. Baik. Pertanyaan ketiga, selama pandemi ini bagaimana respon masyarakat terhadap peliharaannya? Untuk respon masyarakat meningkat ya Bu. Meningkat ya. Banyak manusia yang banyak orang-orang yang pelihara hewan, pelihara kucing, jadi cari adopsi kucing. Terus mereka juga jadi lebih sering untuk datang ke klinik buat cek kondisi hewannya, karena kan sehari-hari mereka ketemu, jadi lebih perhatian. Oh kalau hewannya sakit sedikit langsung kelihatan. Oh gitu. Oke. Pertanyaan keempat ya. Bagaimana pandangan Bu Rili ini mengenai cara memelihara hewan dilihat dari sudut kesehatannya? Cara memelihara hewan yang pasti pertama, kita kalau pelihara hewan bukan mau senangnya aja nih, mau lucu-lucunya aja. Jadi ketika hewannya sakit, harus punya tanggung jawab untuk datang ke klinik, ke dokter, menanyakan sakitnya apa, terus harus diterapi seperti apa. Terus jika hewannya dalam kondisi yang sehat, tetap harus dicek minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali kondisinya. Jadi ketika tiba-tiba ada perubahan di hewannya, lebih kedeteksi atau ketahuan lebih cepat gitu. Oh iya betul. Nah, selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika ingin memelihara hewan? Yang harus Dari diri dilakukan, sendiri sih ya? Iya, dari pertama niat. Iya betul. Niat bahwa memelihara hewan itu, kita kan memelihara makhluk Allah ya. Ciptaan Allah Allah ya. Juga, berarti harus dengan sepenuh hati. Jadi ketika hewannya harus lapar ya harus dikasih makan, harus dikasih minum gitu. Hewan kayak kita kadang sebulan sekali atau minimal 6 bulan sekali ke dokter lah ya, cek kondisi. Sama kucing juga, hewan-hewan peliharaan juga harus dicek lebih lanjut gitu. Ya kan karena kucing ini juga termasuk makhluk Allah ya. Iya. Tidak selanya kita menelantarkan ya. Oke. Selanjutnya yaitu apa saja manfaat dari memelihara hewan? Kalau dari pandangan saya, pertama pasti akan meningkatkan kepedulian kita, karena kita harus peduli pada diri sendiri. Nah, ketika sudah peduli diri sendiri, kita punya hewan peliharaan, kita akan lebih peduli. Kita lihat, kapan sih dia harus makan, kapan harus minum. Lebih perhatian ya. Iya, lebih perhatian, terus lebih sabar. Oh iya. Iya, karena kan kalau pelihara hewan seperti punya anak bayi, seperti punya adik bayi. Dia nggak bisa ngomong kalau lapar, kalau aus. Nah, jadi harus kita sendiri ya yang kasih gitu. Jadi manfaatnya itu rasa peduli ya, ada rasa sabarannya gitu ya. Rasa kasih sayang juga. Betul ya. Dapat dijelaskan penyakit yang umumnya diderita hewan peliharaan apa saja ya? Umumnya yang paling sering datang ke sini rata-rata yang paling ringan ya Bu, jamuran, hewannya kutuan. Itu paling juga ada beberapa yang ada masalah pencernaan kayak diare atau muntah. Itu sering juga. Kalau misalkan muntah seperti itu biasanya kucingnya salah makan juga atau ada yang salah makan, ada yang kena penyakit juga. Kayak sekarang kalau lebih sering dengar kata virus. Paling sering kucing itu sakit karena virus gitu. Jadi gejalanya muntah dan diare. Ya, itu ya yang sering ya, yang sering diderita itu ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, berapa kali anjuran untuk memeriksakan hewan peliharaan ke dokter hewan?
Seminimalnya jika kucingnya dalam keadaan sehat, di rumah tidak ada keluhan, sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya? Iya, anjurannya ya? Iya, anjurannya. Jika kalau ada, maksudnya ada kendala sakit, Iya, langsung ya? Langsung, gitu ya? jika misalnya ketahuan ada muntah atau diare di hari itu, sebaiknya langsung dibawa, jadi lebih cepat penanganannya. Mungkin sama ya, efeknya kalau misalkan sakit tuh diem gitu ya? Nggak banyak Iya, istirahat jadi nggak ceria, Oh gitu. lemes. Oke. Kesulitan apa sih yang dihadapi ketika memelihara hewan peliharaan? Kesulitannya mungkin ada beberapa, kan kalau setiap makhluk hidup punya sifatnya masing-masing. Iya. Nah, kalau kucing ada yang baik, ada yang agak galak. Nah, itu ya yang sulit itu. Yang agak sulit itu mungkin yang agak galak ya. Iya. Gitu. Tapi kebanyakan beberapa hewan yang datang ke sini mungkin stres karena bukan rumahnya. Oh, jadi gitu. kalau di rumah mereka baik gitu. Jadi insya Allah sih kalau sudah niat nggak ada yang sulit. Oke, betul, siap. Ya. Ada program apa sajakah di klinik ini untuk pelayanan hewan peliharaan? Programnya kita di sini ada fasilitas, pertama grooming, terus ada pemeriksaan. Jadi kalau grooming kita sudah termasuk pemeriksaan kesehatan. Terus kita ada vaksinasi, terus ada operasi. Kita juga sedia rawat inap yang nanti kita bisa lihat ke atas ruangan yang ada ya. Siap. Terus ada juga buat kalau mau mudik atau mau pulang kampung, kita ada titip hewan sehat. Oh gitu, misalkan pemiliknya mau mudik gitu, nggak bisa dibawa, jadi bisa di sini. Bisa di sini dititipin. Oh iya, oke. Nah yang terakhir nih bonus ya. Pesan apa yang akan Ibu sampaikan untuk generasi muda pada Hari Binatang ini? Mangga. Pesan saya sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi, jangan menyakiti hewan-hewan. Terus jika sudah memelihara hewan, kita harus bertanggung jawab penuh terhadap hewan itu. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Alhamdulillah telah selesai untuk sesi tanya jawab di acara Masyau Al-Mustari Show. Ya, jadi pesan tadi dari Ibu Rili ya, sesama makhluk hidup harus saling menyayangi, harus saling mengasihi ya. Di sini mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat untuk generasi muda ya, memberi motivasi khususnya untuk siswa-siswi Al-Mustari. Jadi siswa-siswi Al-Mustari terus berusaha dan semangat mengejar cita-citanya, menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan dalam segala hal. Ya, demikian acara Masyau Al-Mustari Show. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.